silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan tinggal buka mic. Silakan tanyakan. Oke, mungkin aku media masih pikir. Oke, Mas Ilyas, Mbak Ayu, Mas Temi dan Mbak Junior, ada kesan yang ditinggalkan, bukan kesan sih, apa sih yang membuat kalian sosok Hana ketika ya sudah tidak ada nih, mungkin semangatnya atau apanya yang bisa diceritakan dari mereka, masing-masing punya sudut pandang berbeda atau kenangan tersendiri gitu terhadap sosok Hana, boleh diceritakan? Sosok yang mungkin yang sangat berkesan. Ini tempat tisus aku yang ini nih, Om Andi. Ya, tempat tisus. Mungkin dari Mas Temi dulu. Yang paling saya kangenin tuh gini, Hana itu ketemu sama saya, katanya ini makanan. Dia selalu menawarkan, dia selalu bawa cemilan, dia selalu ada aja lah makanan gitu ya. Dan itu ada yang makan nih, apalagi kalau ngedeket tempat duduknya dia gitu. Itu salah satu yang saya kangenin itu dia selalu menawarkan makanan. Terus tadi yang sempat kita bahas juga bahwa energi positifnya luar biasa. Ini anak nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngerasa sakit, nggak pernah lah saya ngeliat dia bete segala macam. Ya keceriaannya yang pasti yang akan selalu kita ingat dan kebaikannya selama ini. Mas Temi pertama kali ketemu dengan Hana itu di mega series yang Kayla itu ya? Ya. Atau sebelum kenapa? Ya, ketemu dengan Hana itu di mega series Kayla itu ya? Sebelumnya atau apa sudah ada sinetron berbareng dengan FTV? Enggak, kebetulan saya pertama kali ketemu di mega series Suara Hati Istri Kayla di season pertama. Itu pertama kali kita kerja bareng, dan tadi yang Ayu bilang, dia tuh nggak sungkan untuk bertanya, nggak sungkan untuk menyapa gitu. Kalau ada yang dia nggak tahu, dia nggak ngerti, kalau nggak ditanya ke sutradara, ditanya ke teman-temannya di sekitar dia. Salah satunya tempat untuk bertanya adalah saya dan teman-teman yang lain di sini. Gitu sih biasanya. Oke, Mas. Mungkin dari Mbak Ayu mau menambahkan? Apa? Pesan yang ditinggalkan, sosok yang dikangenin lah. Apa sih tadi kan Mas Temi menjelaskan itu keceriaannya dia, semangatnya dia, seperti dia terus lawan makanan. Mungkin kalau Mbak Ayu ada kesan tersendiri terhadap sosok kayak Hana? Itu sih, dia anaknya powerful dan dia sangat bisa menyembunyikan ketika dia sakit. Karena bisa gitu nyembunyikan sakit aku gitu. Coba kok ini bisa sampai kita nggak ada yang tahu dia sakit, itu sih. Dan dia hebat bisa benar-benar menutupi itu semua. Berarti sebenarnya rekan-rekan juga belum tahu ya kalau memang Hana itu mengidap penyakit ini ya. Ini kan sebenarnya penyakitnya sudah lama ya. Kita semua nggak ada yang tahu. Kita semua nggak ada yang tahu. Makanya ketika dikasih informasi bahwa Hana meninggal, shock. Ya. Oke, mungkin kalau Mas Ilyas sebelumnya juga bisa dilanjut aja. Mas Ilyas sebagai orang yang terdekat dari Hana sudah tahu sebelumnya atau gimana? Ilyas di mute. Itu ke mute. Mute, Yas. Ilyas ke mute. Kayaknya dia nggak bisa buka dari situ deh. Kayak aku tadi. Hostnya ya. Oke, Mas Adi, minta tolong Mas Adi. Mas Ilyas nggak bisa unmute. Coba, sebentar. Ya udah. Oke, udah. Udah, oke. Ya, Mas Ilyas. Jadi Apa? tadi kita lagi ngebahas soal penyakitnya Hana. Berarti sebenarnya banyak orang yang ternyata tidak mengetahui kalau Hana itu sudah mengidap ada penyakit kelainan di jantung ya. Kalau aku pribadi sebenarnya karena aku dekat sama dia ya, aku dekat banget sama dia, jadi aku tahu kebiasaan dia suka makan apa, kadang-kadang telat makannya atau gimana gitu kan. Jadi beberapa waktu terakhir tuh dia mau diet
total gitu kan. Sempat minta obat diet sama Kak Ayu waktu itu kan. Dia sempat cerita sama aku dikasih obat diet sama Kak Ayu. Oke, nggak apa-apa kamu konsumsi, tapi kamu jangan berlebihan. Karena aku berpendapat bahwa sekarang lagi zaman COVID gitu kan, takutnya nanti dia kena COVID atau apa, antibodinya lagi turun, imunnya lagi turun gitu kan. Terus habis itu saya sudah ngasih tahu dia, padahal waktu itu aku udah firasat loh, aku udah firasat ngomong sama dia. Karena sebelumnya papanya Kak Citra kan meninggal, gitu kan. Waktu itu aku juga nemenin ke pemakaman sama dia Ya. juga waktu itu kan. Itu juga karena paru-paru di saat itu. Nah, habis setelah itu, omanya meninggal karena paru-paru juga, gitu. Terus habis itu aku tahu sepupunya juga pernah kena penyakit paru-paru juga. Jadi aku kayak menyimpulkan bahwa sepertinya kamu takutnya ada genetik paru-paru yang lemah gitu kan. Di saat kamu lagi lemah nanti kamu malah makin gak bagus kondisinya gitu kan. Jadi kamu usahain gimana caranya, ya udah kamu dietnya itu jangan terlalu berlebihan, kamu tetap konsumsi makanan. Dan terakhir kemarin tuh dia benar-benar nggak konsumsi karbohidrat, benar-benar dia makan tuh paling cuma sekali, itu juga makan berantakan. Dia pun juga sempat suka ngopi 1 botol besar kayak gitu kan. Dan maka dari itu kemarin pas waktu dia sakit, aku udah sering banget, ayo kita check up yuk, check up. Tapi kadang-kadang dia ntar aja deh aku sama ayah gitu kan, sama mama kayak gitu. Oh yaudah tapi harus check up ya gitu-gitu. Nah mungkin aku kelupaan untuk follow up lagi, dia pun juga kalau kelupaan karena jadwal syutingnya, ya udah ternyata kayak firasatku di saat itu kayak benar gitu loh, omonganku tuh benar gitu. Aku takut dia terjadi apa-apa sama dia karena faktor genetik itu, karena dia pun juga mamanya juga ada faktor diabetes juga. Pokoknya aku udah sering ngasih tahu dia bahwa kamu jaga kesehatan deh, itu yang paling penting. Itu sih. Selama proses syuting ada kelihatan nggak, mungkin maksudnya pasti kan mungkin dia cepet capek atau apa, kelihatan nggak sih pas selama syuting sama Mas Elias, terlihat nggak? Cara apa ya? Cara visual tuh enggak sama sekali, enggak Hmm. sama sekali. Dia ada momen-momen aja kayak, kok aku agak sakit ya, kok lemas ya gitu-gitu. Habis itu dia udah, kalau kerja udah normal lagi. Jadi mungkin Bang Temi, Gio, Kak Ayu juga semuanya ngelihatnya, ya ini anak sangat fine gitu. Jadi kita benar-benar nggak nyangka kalau misalkan dia punya penyakit itu gitu kan. Karena dia di saat misalkan dia lagi di bangku syuting, aduh dia kecapek gitu-gitu. Tapi nanti di set lagi dia berubah lagi. Ya mungkin almarhumah mempunyai sifat profesionalitasnya tinggi gitu kan, bagus itu anak. Jadi kita benar-benar gak nyangka kalau dia sakit. Itu sih. Oh, dari pihak keluarga pun juga tahu sebenarnya, tapi nggak nyampe ngales, atau memang dari pihak keluarga sendiri pun nggak tahu. Pihak keluarga, setahu aku nggak tahu itu. Oh gitu. Oh Mm-mm. iya, iya. Terus tadi Mas Elias sempat ceritakan kalau Hana kasih petanda akan pergi ya, tanda kutip yang tadi diceritain. Pada saat itu apa yang sempat Mas Elias pikirkan ya, sempat down banget itu apa ya? Yang 30 hari ya yang tadi Mas Elias sampaikan itu. Begitu Pasti dia saya ngomong seperti denial itu. sih. Iya, pasti Hmm. saya denial, saya menolak untuk itu. Saya menolak banget dengan pikiran dia. Karena aku tahu dia gitu kan, gimana sih orang yang terbiasa dengan pikiran yang random, pikiran yang acak gitu kan, tiba-tiba ngomong gitu, pasti saya nggak ada terfikirkan, ini omongan tuh benar gitu kan. Kadang-kadang omongan dia tuh random, kayak dia minta sesuatu makanan sama aku, semua dadakan, terus suka apa dia dadakan, mau pergi sama aku juga suka dadakan, kayak gitu. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, saya, apa sih, udah kamu jangan ngomong gitu, kamu sehat kok, udah, aku kayak mensupport dia gitu kan. Jadi saya benar-benar nggak ada terfikirkan untuk apa, bahwa dia akan pergi gitu sih. Oke, oke. Makasih Mas Elias. Oke, kita lanjut ke Mbak Georgina. Kira-kira kalau Mbak Georgina, apa sih momen yang berkesan dari sosok Hana bersamaan yang Keceria, mungkin di ceria ya? keceriaan dia sih, keceriaan dia, dan dia yang selalu semangat, energinya dia, vibe-nya dia sih yang menurut aku tuh, aku selalu puji kayak gila ya kamu ya jam segini kok masih segar, masih semangat, Hmm. gak ngeluh. Justru di saat aku dengar dia sakit itu aku benar-benar kaget. Aku sempat nanya, Hana siapa sih? Aku nggak kepikiran sama sekali ke dia gitu. Aku sampai harus ngecek, sampai nelponin kayak ini apa sih? Karena pas aku bangun tidur, pas denger aku nggak nyangka. Apalagi pas dibilang dia sakit. Karena yang aku lihat dia nggak ada sama sekali kayak orang sakit. Dan itu benar-benar aku bisa bilang dia orang paling ceria, yang paling masih melek, masih semangat sampai jam 5 pagi itu dia.
Iya. Pernah berantem nggak sih? Kelihatannya Hana itu ceria banget. Pernah ada sedikit cekcok gak sih sama Hana? Yo. Nggak ada sama sekali. Jadi pure memang orangnya nggak pernah nyari masalah, memang positif Enggak, vibes sama aja sekali ya. enggak. Oh, kalau dari Mbak Ayu tuh Mas Temi, ya kalau lihat sudah pasti ya karena teman dekat. Kalau Mas Temi dan Mbak Ayu pernah ada cekcok sedikit gitu sama Hana sama sekali? Sama Enggak, sekali kita enggak ya? kita kita di lokasi itu suasananya fun. Karena kan Ah, frekuensi pekerjaan kita yang ritmenya cukup cukup tinggi lah, kita setiap hari gitu kan, ritme waktunya. Jadi bagaimanapun ceritanya, apapun situasinya, kita harus membuat suasana on-set itu terasa fun. Dan apa namanya ya, yang pasti kita akan kehilangan salah satu sosok yang membuat suasana menjadi hidup di lokasi. Oke, sebentar aku lempar ke teman-teman media. Silakan teman-teman media, ada yang mau ditanyakan? Open mic. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman media lainnya? Nggak ada? Oke. Sebelum Hana enggak tuh sempat mau ada the next project ya sih sama Hana sendiri? Planning untuk apa? Untuk sinetron lagi enggak ya? Belum. Belum sih. Belum ya memang. Nggak ada. Memang Hana tuh kondisinya sudah selesai syuting, udah lagi break dan itu langsung drop badannya, langsung collapse ya. Jadi bukan pas lagi di tengah-tengah mau jadi project Iya. atau apapun enggak ya. Oh, oke. Bukan. Terus ada lagi pertanyaan mungkin untuk Mbak Ayu. Kalau sedang kangen dengan almarhum, sorry Mas Ilyas, kalau sedang kangen dengan almarhumah, Mas Ilyas melakukan apa? Atau ada benda kesayangan Hana yang masih Mas Ilyas simpen nggak sih? Jadi sedikit cerita tuh, Hmm. mobil saya tuh selalu dipenuhi dengan barang-barang otentik dia deh, nggak tahu apa. Kadang-kadang jepit rambut lah, ikat rambut lah, terus sama apa sih namanya yang buat kriwil keritingin rambut cewek apa sih namanya? Jedai. Jadi sama roll rambut ya, kayak gitu-gitu. Jadi dia suka banget ninggalin barang-barang kecil di mobil aku dan sampai sekarang itu masih ada gitu kan. Jadi ya aku dan kebetulan beberapa hari ini juga nggak tahu kenapa aku mimpiin dia terus sampai semalam juga mimpiin dia terus kayak ya udahlah kayak saya mencoba buat ikhlas gitu kan atas kepergian dia gitu kan. Tapi ya diiringi dengan mimpi dia kayak gitu saya harus bisa untuk mengikhlaskan dia karena beberapa sahabat saya Kak Ayu, Bang Temi juga, terus Gio juga kayak tadi pun juga menyarankan untuk saya untuk ikhlas gitu supaya dia tenang di sana gitu kan. Yang saya pikirin ya saya harus ikhlas supaya dia tenang dan bahagia di sana kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan pertanyaan yang buat ketika saya kangen itu banyak banget sih itu karena barang dia tuh banyak banget yang ada di saya kayak gitu. Oke, mungkin Mas Temi, Mbak Ayu atau Mbak Geo, gimana kalau utarin kangennya Hana? Mungkin ya apa? Ada barang tertentu yang masih dikenang atau cara mengobati rasa kangen sama Hana? Karena melihat kan Hana ini memang benar-benar selalu mengiang-ngiang banget ya dengan sifat periang dan vibe positifnya. Mas Temi Paling mungkin aku gimana cara? lihat-lihat. Ya, kalau apa ya, 2 hari, H+1 setelah saya datang ke rumah duka, saya buka galeri saya lihat beberapa foto kami di lokasi, hati masih nggak percaya bahwa almarhum udah pergi gitu ya, tapi ya dengan foto itu minimal mengobati rasa kangen saya bahwa saya pernah punya partner di lokasi yang sangat menyenangkan. Dan kalaupun rasa kangen itu muncul, saya selalu berdoa untuk kebaikannya almarhum. Mudah-mudahan almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Amin. Itu sih. Amin. Oke, kalau Mbak Ayu? Amin. Yang pasti doa ya, gitu. Kita banyak-banyak kirimin doa buat almarhumah.
gitu, dan buat keluarganya juga, buat Ilyas supaya diberi kekuatan dan keikhlasan. Oke, Mbak Gio. Kayak aku buka-buka scrolling instastory aku yang aku suka bikin sama dia, foto-foto dia, dan doa. Itu sih menurut aku yang paling penting. Kirim doa buat almarhumah. Iya, amin. Mudah-mudahan terima sisinya. Oke, teman-teman media, untuk terakhir kali sebelum kita mau closing, ada pertanyaan? Oke Mas, mau tanya. Silakan Mbak Fatmi. Oke, untuk Mas Ilyas ya, sebagai pacar gitu kan, tentu kan hubungan sangat dekat sekali. Orang mau meninggal itu biasanya memberi firasat. Nah, apa firasatnya mungkin tanpa sengaja diterima, tapi waktu itu mungkin tidak mengetahui bahwa dia mungkin akan pergi gitu loh. Itu apa yang mungkin sekarang teringat gitu. Jadi kalau firasat aku salah satunya dari dia omongan 30 hari lalu yang dia bilang mau meninggal, itu satu. Yang kedua, Dia ngomong sendiri firasat, langsung ya? Ya, dia ngomong sendiri langsung. Yang kedua, itu firasat dari chat terakhir dia. Itu dua. Dan yang ketiga, itu saya ada firasat sama adiknya. Waktu itu aku chat-chatan sama adiknya. Di saat kemarin, aku kayak chat adiknya kayak punya hati yang kayak apa ya? Tenang gitu. Aku punya hati yang tenang gitu. Adiknya juga. Terus aku chat sama adiknya, kok aku feeling karena bakal sembuh ya hari Rabu atau hari Sabtu, dia bilang kayak gitu. Dan aku pun juga punya perasaan yang sama gitu. Kebetulan aku sama adiknya itu sering komunikasi gitu. Iya, aku juga nih, namanya Benny, aku juga nih Ben gitu. Kok punya perasaan gitu juga, kenapa ya gitu? Iya Kak, semoga aja sembuh ya. Iya, hari Rabu atau Sabtu gitu. Iya, dan aku tuh benar-benar punya rasa itu gitu loh. Dan tiba-tiba pas dengar kabar itu, aku ulas lagi, ternyata emang gitu, firasat itu kadang-kadang sebuah teka-teki, dan aku menyimpulkan bahwa iya memang dia sembuh, tapi bukan di dalam dunia ini, tapi di alam sana gitu kan. Jadi nggak tahu kenapa itu chatnya masih ada juga gitu. Aku juga itu detail banget hari Rabu, dan kebetulan dia juga hari Rabu dikuburkan gitu kan. Jadi Tinggalnya emang Selasa benar. ya. Iya, jadi Selasa gitu. Pokoknya dalam minggu itu Jadi kita sama punya dengan firasat yang dia sembuh. disebut harinya ya gitu ya. Iya, harinya. Hari Rabu kan dia di pemakaman kan, Ya, kayak gitu. Tapi waktu itu nggak mikir kalau itu sesuatu yang firasat yang yang bakal terjadi gitu. Enggak sih, nggak ada kepikiran gitu. Cuma sebelumnya yang tadi saya cerita, saya punya firasat ya, saya sebelum 20 menit, yang 20 menit sebelum almarhum mengembuskan nafas terakhir tuh saya telepon sahabat saya itu. Saya bilang, gimana ya kalau misalkan dia udah nggak ada, kok dia nggak sembuh, kenapa ya, dia katanya lagi dipasang alat kayak gini gitu. Saya cerita sama sahabat kayak gitu, tiba-tiba saya matiin telepon, saya telepon sepupunya yang ada di sana gitu kan, saya bilang jangan dimatiin, ya ternyata benar bahwa dia mengembuskan nafas terakhir waktu saya telepon itu sih. Oke, terima kasih. Boleh tahu nggak chat terakhir dia apa kepada Ilyas? Mohon maaf sebelumnya aku Kenapa? boleh izin luar karena aku di PCR jam 6 soalnya tempatnya udah tutup. Oh iya, Mbak Ayu, makasih ya. Makasih. Silakan, Mbak Ayu. Ya, Makasih, sama-sama. Lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak. Gimana Mbak Fatmi tadi? Boleh tahu nggak chat terakhir dia kepada Mas Ilyas? Ya chat terakhir dia ya pokoknya itulah yang dia bilang, aku jangan sampai sedih, harus bahagia. Itu aja sih. Terus kita cuma nanya kabar, kamu udah makan belum, kayak gitu aja sih, nggak ada chat apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, ini kita akhiri saja sesi interviewnya karena sudah mau maghrib. Mungkin untuk akhir, Mas Temi boleh minta tolong diwakili untuk menyampaikan doa dan harapan untuk mendiang Hana. Oke. Untuk almarhumah Hana, saya mewakili keluarga besar Mega Series Suara Hati Istri. Insya Allah almarhumah husnul khotimah, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sakitnya almarhumah menjadi penggugur dosa-dosa beliau selama beliau hidup.
Dan Amin. untuk keluarga besar yang ditinggalkan, Ilyas juga yang sabar, yang kuat, karena di balik sebuah musibah pasti ada hikmah yang Allah kasih buat kita semua. Saya rasa itu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Mas Elias atau Mbak Gio ada mau menambahkan dari harapan Mas ini? Apa sudah cukup? Ya cukup. Ya, cukup. Pokoknya Oke. kita berharap semua kita berharap dia akan bahagia di sana, itu aja. Amin. 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 Rabbal alamin. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih Mas Demi, Mas Elias. Sama-sama. Mbak Gio, atas Ya waktunya. sama-sama. Terima kasih. Sehat-sehat selalu semua. Sama-sama, Terima sehat-sehat selalu. kasih. Terima kasih. Salam. Silakan Silam. Oke, teman-teman media, untuk sesi interview kita akhiri dulu. Sampai bertemu di sesi interview Semangat Senin Indonesia lainnya. Terima kasih atas waktunya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah pamit Bang Temi, makasih ya.